Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode perakitan produk. Jadi, metode perakitan produk ini masuk ke dalam pelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian biasanya memiliki suku cadang. Suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Dan ada pun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini. 1. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja. 2. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Sedangkan lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. 3. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan metode-metode tersebut. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa jenis perakitan di dunia industri. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Jadi, perakitan manual itu adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Sedangkan perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektrik mektronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan jenis perakitan juga bisa dibedakan menurut jenis produksi, yaitu produk tunggal dan produk seri. Jadi produk tunggal itu adalah jenis perakitan tunggal, merupakan perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Sedangkan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dan bentuk ukurannya yang sama. Contohnya perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. B. Proses perakitan jaringan RT/RW-net. 1. Konsep jaringan RT/RW-net. RT/RW-net adalah memperdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. 2. Membangun RT/RW-net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. RT/RW-net mengkonfigurasikan router agar dapat mengakses internet. Pada mikrotik ini, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkan ada dua cara, yaitu A. Hard reset, B. Soft reset. Jadi, hard reset itu adalah dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik. Tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukannya hard reset adalah pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Selanjutnya adalah soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lainnya. Cara melakukan soft reset adalah 1. Memasukkan ke menu Winbox, kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah system reset configuration, kemudian tekan enter. 3. Mikrotik akan reboot. C. Lini blazing. 1. Definisi lini blazing. Lini blazing adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan proses secara seimbang. Konsep lini blanching adalah bertujuan untuk
total idle dalam proses produksi. Biagel 1981. 2. Tujuan menyusun line blanching. Bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya, idle, minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. A. Keunggulan tata letak ini adalah ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada mesin, setiap mesin terspesialisasi. Persediaan bahan setengah jadi rendah, pengendalian produksi lebih sederhana. B. Kelemahan tata letak produksi adalah tidak fleksibel, subscribe to view the full document, pekerjaan yang membosankan, investasi yang mahal, saling bergantung. 3. Manfaat line blanching. Line blanching merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Adapun manfaat line blanching atau keseimbangan lini ini adalah A. Improved process efficiency. Jadi improved process efficiency itu adalah meningkatkan efisiensi proses. B. Reduce idle time. Jadi reduce idle time itu adalah menghindari waktu pada proses atau stasiunnya menganggur. Yang selanjutnya adalah reduce total process time. Jadi reduce total process time itu adalah mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Increase production rate, meningkatkan rasio pencapaian target produksi. Increase profit, meningkatkan profit. Selanjutnya yang terakhir adalah reduce waste and unnecessary cost, mengurangi pemborosan atau biaya-biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunaan line blanching. Berikut langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan line blanching. A. Mengetahui taktim setiap stasiun kerja, membuat rincian proses, memahami waktu yang dibutuhkan setiap kegiatan proses. Identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan, evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintas kritis. Berikut ini masalah-masalah yang sering kali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Biagel 1952. A. Kendala sistem. B. Menyeimbangkan beban kerja. Jadi kendala sistem itu adalah terjadi ketika hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja. Pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapaikan suatu efisiensi yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja, yang dimana stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi, dimana adanya produk setengah jadi ini pada beberapa stasiun kerja. Bupa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah A. Pemumpukan material, B. Penggerakan operator, C. Pemecahan elemen kerja, D. Perbaikan operasi, E. Perbaikan performasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line blanching secara berurutan.
Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line blanching secara berurutan. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menetapkan precedence or constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam line blanching. Ada beberapa pemecahan masalah dalam line blanching, yaitu A. Metode heuristik. Jadi metode heuristik itu adalah metode seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Heuristik berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai selesai tersebut dapat berhasil dihasilkan. B. Metode analisis atau matematis. Metode pengembaraan dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Brain and Bone Method. C. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk merelasikan variabel sistem, maka model-model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. 7. Permasalahan keseimbangan lintas produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintas produksi adalah perencanaan produksi sangat memegang peran penting dalam membuat penjadwalan produksi, terutama dalam pengaturan operasi atau penugasan kerja yang harus dilakukan. B. Pengaruh kecepatan lintas terhadap penyusun stasiun kerja, di mana hal tersebut berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan lintas perakitan, maka jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. 8. Precedence diagram. Precedence diagram adalah gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan yang terkait di dalamnya. Baroto 2002. Adapun tanda-tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. 9. Istilah-istilah dalam line blanching. Waktu menganggur, idle time. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara shell time (CT) dan station time (ST) atau CT dikurangi ST. B. Keseimbangan waktu senggang, balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengelokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antar waktu operasi tiap stasiun kerja WI dan waktu operasi stasiun kerja terbesar WS. D. Efisiensi lintas produksi. Line efisiensi. Line efisiensi merupakan rasional dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja. C. Smoothness Index. Smoothness Index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. F. Workstation. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Setelah menentukan interval waktu siklus, maka jumlah stasiun kerja yang diefisiensi dapat ditetapkan dengan rumus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya harap
Teman-teman semua tetap semangat belajar dan selalu terapkan 5M. Semoga kita sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti semula, bukan lagi sekolah daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.